Bab memperbaiki gaya berbicara Anda dalam buku Public Speaking for Success oleh Dale Carnegie menekankan bahwa gaya berbicara yang efektif bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana cara mengatakannya. Seorang pembicara yang memiliki gaya berbicara yang menarik akan lebih mudah mempertahankan perhatian pendengar dan menyampaikan pesan dengan lebih jelas. Ketika Janice D. bangkit berdiri untuk berbicara pada sebuah pertemuan dewan sekolah, tidak banyak orang dalam ruangan yang mau mendengarkan. Sebagian anggota dewan sekilas melihat wanita paruh baya yang seperti kebanyakan orang, mengasumsikan bahwa ia hanyalah satu lagi orang tua murid dengan keluhan pribadi tentang seorang guru atau masalah sekolah yang sepele. Mereka mulai membolak-balik kertas di meja mereka. Dan benar, Janice memang mengungkit suatu persoalan yang telah dibahas panjang lebar sebelumnya. Namun setelah beberapa menit, sikap para anggota dewan maupun yang lain dalam ruangan berubah. Mereka tidak lagi memandang kertas-kertas mereka. Mereka mengangkat wajah mereka dan memperhatikan perkataan Janice dengan seksama. Bukan karena apa yang Janice ucapkan, melainkan karena cara Janice mengucapkannya. Gaya berbicaranya tidak bercacat, suaranya bermodulasi baik. Poin-poin utamanya disampaikan dengan jelas. Sungguh menyenangkan mendengarkan dia. Kisah wanita ini tidak terlalu luar biasa. Hal itu mengilustrasikan sebuah kebenaran yang luas dan mendasar, yaitu bahwa kita dinilai setiap harinya dari cara kita berbicara. Perkataan kita menyingkapkan kehalusan budi bahasa kita. Perkataan kita memberitahu pada pendengar yang jeli bahwa kita mempunyai latar belakang pendidikan dan budaya. Kita mempunyai hanya 4 kontak dengan dunia. Kita dievaluasikan dan diklasifikasikan menurut 4 hal. Dari apa yang kita lakukan, dari bagaimana kita kelihatannya, dari apa yang kita ucapkan, dan dari bagaimana kita mengucapkannya. Akan tetapi, banyak orang melakukan kekeliruan konyol seumur hidupnya setelah lulus sekolah, tanpa upaya sadar apapun untuk memperkaya perbendaharaan katanya, untuk menguasai nuansa makna kata-katanya, untuk berbicara dengan presisi dan jelas. Mereka kebiasaan menggunakan ungkapan-ungkapan kantor dan jalanan yang terlalu banyak digunakan. Wajar saja kalau pembicaraan mereka tidak mempunyai kekhasan atau individualitas. Dr. Charles W. Eliot, setelah sepertiga abad menjabat sebagai Presiden Harvard, mendeklarasikan, "Saya mengenali hanya satu kemampuan mental sebagai suatu bagian yang diperlukan dari pendidikan seorang wanita atau pria terhormat, yaitu penggunaan yang akurat dan halus dari bahasa ibunya." Benar-benar pengumuman yang penting. Renungkanlah itu. Akan tetapi bagaimana kita menjadi intim dengan kata-kata, mengucapkannya dengan indah dan akurat. Metodenya adalah sebuah rahasia terbuka. Untuk memperkaya dan memperbesar perbendaharaan kata kita, kita harus terus membenamkan pikiran kita dalam tong-tong literatur. John Bright mengatakan, "Satu-satunya ratapan yang selalu saya rasakan di depan sebuah perpustakaan adalah bahwa hidup ini terlalu singkat dan saya tidak mungkin sepenuhnya menikmati santapan yang banyak tersedia di hadapan saya." Bright meninggalkan sekolah pada usia 15 tahun dan pergi bekerja di pabrik katun, dan ia tidak pernah mendapatkan kesempatan bersekolah lagi. Akan tetapi, ia menjadi salah seorang pembicara paling brilian dari generasinya, terkenal karena penguasaannya yang sangat baik akan bahasa Inggris. Ia membaca, mempelajari, dan menyalin dalam buku-buku catatan, serta menghafal bacaan-bacaan panjang dari puisi karya Byron dan Milton, Wordsworth dan Whittier, serta Shakespeare dan Shelley. Ia membaca ulang Paradise Lost setiap tahunnya untuk memperkaya perbendaharaan katanya. Praktik William Pitt yang lebih muda usianya adalah mempelajari 1 atau 2 halaman tulisan dalam bahasa Yunani atau Latin, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasanya sendiri. Ia melakukan hal itu setiap harinya selama 10 tahun, dan ia meraih kuasa yang hampir tiada taranya dalam mengemukakan pemikiran-pemikirannya tanpa direnungkan terlebih dahulu. Dalam perkataan yang terseleksi dan tertata baik, Tennyson mempelajari Alkitab setiap hari. Tolstoy membaca dan membaca ulang Injil hingga ia menghafal bacaan-bacaan panjang.
Ibu John Ruskin memaksa dia setiap harinya untuk menghafalkan bab-bab panjang dari Alkitab dan untuk membaca keseluruhan Alkitab dengan bersuara setiap tahunnya. Berkat disiplin dan studi tersebutlah, Ruskin mengaku mempunyai selera dan gayanya yang khas dalam kesusastraan. Bukan apa yang Anda ucapkan yang penting, melainkan bagaimana Anda mengucapkannya. Banyak pembicara mempunyai perbendaharaan kata yang sangat baik dan berbagai kiasan, metafora, dan ungkapan-ungkapan yang mengagumkan untuk mengekspresikan ide-ide mereka. Dan ketika kita membaca pidato-pidato mereka, pidato-pidato tersebut menginspirasikan dan mencerahkan. Akan tetapi sayangnya, seringkali ketika mendengarkan mereka, keindahan tersebut hilang karena gaya berbicara atau artikulasi yang buruk. Seberapa direnungkan masak-masak pun pesan kita itu, tidak seorang pun akan memahaminya kalau kita tidak mengekspresikannya dengan jelas dan khas. Berikut 6 masalah paling umum yang dijumpai orang dalam berbicara dengan jelas. 1. Bergumam. Apakah Anda menelan akhiran-akhiran kata? Apakah Anda berbicara dengan mulut hampir tertutup? Praktikkanlah di depan cermin. Bukalah bibir Anda. 2. Berbicara terlalu cepat. Hei, berilah kesempatan kepada orang untuk menyerap apa yang Anda ucapkan. Dengarkanlah rekaman pidato-pidato Anda. Perhatikanlah kecepatan berbicara Anda. Kalau Anda berbicara lebih cepat dari 150 kata per menit, Anda berbicara terlalu cepat. 3. Berbicara terlalu lambat. Berbicara terlalu lambat, maka Anda akan kehilangan pendengar. Sementara Anda sedang menyampaikan pembicara Anda dengan lambat, pikiran pendengar Anda melantur ke berbagai persoalan lain. Panduannya adalah berbicara tidak lebih lambat dari 120 kata per menit, kecuali ketika sedang menekankan suatu poin. Ketika itulah memperlambat bicara Anda akan menguntungkan. 4. Keliru mengucapkan kata-kata. 5. Hindarkan kumis kata. Suara-suara ekstra, kata-kata, atau ungkapan-ungkapan yang dibumbui dalam pidato banyak orang. Antara lain, Anda tahu, hal-hal seperti itu mengalihkan perhatian dari pemikiran Anda. Dengarkanlah diri sendiri, dan cukurlah kumis tersebut. 6. Berbicara monoton. Variasikanlah tinggi nada suara Anda. Kalau tidak, jangan-jangan para pendengar Anda tertidur. Jadi, memperbaiki gaya berbicara dalam berbicara di depan umum adalah kunci untuk menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Dengan menggunakan nada dan intonasi yang dinamis, berbicara dengan jelas, memanfaatkan bahasa tubuh, mengatur ritme berbicara, menunjukkan kepercayaan diri, menggunakan humor secara efektif, dan menyesuaikan dengan pendengar, seorang pembicara dapat menjadi lebih menarik dan persuasif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Dale Carnegie, siapapun dapat meningkatkan kualitas gaya berbicara mereka dan menjadi pembicara yang lebih berpengaruh serta berkesan. Untuk mendapatkan buku Public Speaking for Success karya Dale Carnegie, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.